Saudari dan saudari yang terkasih, barangkali pernah mendengar bahwa dari gereja purba ada banyak sekali bid'ah. Bid'ah adalah ajaran yang sesat. Yang kita jumpai hari ini adalah bid'ah Arianisme. Ada seorang diakon, seorang presbiter, seorang asisten imam, Arius, dan dia mewartakan suatu kesalahan. Dia menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa pada Yesus itu adalah keilahian. Maka terjadi semacam schisma, perpecahan antara orang-orang Kristen Katolik yang tetap setia pada ajaran yang benar dan ada saja orang yang ikut sama Arius disebut kelompok Arianisme. Maka jangan heran bahwa di abad yang ketiga, yang keempat itu seringkali terjadi suatu sinode, suatu pertemuan dengan uskup-uskup di berbagai tempatnya untuk merumuskan iman kita, ajaran kita yang benar. Namanya dogma. Dogma yang banyak sekali terungkap sekali ini dalam syahadat para rasul, apalagi dalam syahadat para rasul yang panjang tentang siapakah Yesus, bagaimana relasinya dengan Allah Bapanya. Nah, ada dua orang yang sangat terkenal di dalam gereja purba di Turki itu yang kita peringati pestanya, jasanya hari ini. Tadi sudah disebut namanya ada Basilius dan ada Gregorius dari Nazianze. Dua orang itu lahir dalam suatu keluarga yang sangat suci. Orang tuanya, sanak saudaranya, semua menjadi orang-orang kudus. Maka pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu sangat penting. Anak itu minum susu, tapi juga minum agamanya, minum juga imannya dari orang tua. Orang tua yang saleh, orang tua yang dekat pada Allah, orang tua yang menghormati Bunda Maria, orang tua yang benar dalam ajarannya, ya, mereka akan mendapat anak-anak yang bahagia. Barangkali terpanggil menjadi seorang imam membela agama. Nah, si Basilius itu pandai orangnya dan ayahnya pengen supaya dia mendapat pendidikan yang baik-baik. Maka dia ke beberapa tempatnya di Konstantinopel, Istanbul, tapi akhirnya juga ke Athena, ibu kota dari Yunani. Di situ dia berjumpa dengan Gregorius, teman sekelas. Dan mereka sama-sama berusaha memperdalam filsafat dan teologi ilmu ketuhanan. Sesudah sekolah selesai di Athena, mereka menempuh jalan masing-masing. Si Basilius itu menjadi seorang ahli retorika. Retorik artinya kefasihan untuk berbicara. Membela orang-orang semacam pengacara. Dan dia sangat berhasil. Malahan karena dia berhasil, banyak dipuji-puji oleh orang. Ada bahaya bahwa dimakan oleh dunia. Dia ambil jalan rada-rada keduniawian. Untung ada adik-adiknya orang-orang kudus menegur dia kembali ke jalan yang benar. Kemudian dia tertarik hidup membiara. Dia keliling sampai Mesir, sampai Suriah, kemana-mana saja. Lihat-lihat bagaimana orang berusaha hidup dalam kesunyian, dalam puasa, dalam doa. Ya, bagaimana orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekembali dari perjalanan keliling-keliling melihat hidup membiara, dia mendirikan biara yang pertama di Asia Kecil, ya, yang menjadi contoh teladan bagi banyak biara-biara kemudian hari. Orangnya sungguh-sungguh dalam panggilannya. Dia banyak sekali berdoa, banyak sekali mati raga, banyak sekali berkorban, dan sehari-hari sibuk menulis. Menulis apa? Agama yang benar, melawan Arianisme. Orangnya kurus kering. Mungkin juga karena ada sakitnya,
tetapi lebih beli karena dia banyak sekali berpuasa dan hanya berdoa saja. Sayang pada usia 50 tahun dia sudah dipanggil oleh Tuhan, meninggalkan banyak tulisan-tulisan yang sangat bagus tentang ajaran agama yang benar, yang harus kita terima, syahadat para rasul. Temannya, si Gregorius itu, sesudah dari Athena, dipanggil oleh bapaknya pulang. Kemudian dia ditabiskan menjadi imam di Asia Kecil, di Konstantinopel, dan tidak lama kemudian dia menjadi seorang uskup. Sebagai uskup dia terkenal sebagai seorang yang suka menyendiri. Tidak suka ke kota, ke ramai-ramaian itu. Lebih suka di kamarnya, di mana dia sedang berdoa, di mana dia sedang bertapa, di mana dia sedang menulis. Dia banyak tulisan dia ditinggalkan semua untuk melawan Arianisme. Malahan ada orang yang disuruh oleh kelompok Arianisme membunuh dia. Si uskup itu harus dibunuh. Tapi anehnya terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Si pemuda itu sudah datang masuk ke kamar uskup itu, melihat uskup itu, dia langsung terpersona. Berlutut, nggak jadi, ngaku niatnya mau membunuh itu. Kemudian dia bertobat. Kemudian Gregorius mengampuni dia sebagai Yesus mengampuni kita. Ketika ayahnya meninggal dunia, dia meninggalkan tugas sebagai uskup dan dia tinggal di rumah orang tuanya mengganti ayahnya. Di rumahnya dia banyak menulis, menjadi seorang filosof, menjadi seorang teolog yang sangat terkenal, yang sangat disegani untuk Arianisme. Sekarang tugas kita untuk selalu berusaha untuk menjaga kebenaran iman agama kita. Sebaiknya kita belajar dari kitab suci. Siapakah sebenarnya Yesus? Sangat jelasnya dikatakan oleh Yohanes dalam Injilnya bahwa Yesus adalah ungkapan dari kasih Allah kepada manusia. Bahwa Yesus itu dan Bapa kami adalah satu. Aku melaksanakan kehendak Allah Bapa sebagai manusia yang nyata. Maka gereja mengatakan bahwa pada diri Yesus itu Allah dan manusia menjadi satu. Satu pribadi dalam dua natura, ada ilahi, ada manusia. Maka enaknya kita bersama-sama seringkali membaca sabda Tuhan seperti yang tertera di dalam kitab suci, di mana itu muncul bahwa pribadi Allah itu, pribadi Yesus adalah tokoh yang penuh belas kasihan. Dari buah-buahnya agama kita akan dikenal. Kebenaran kita akan dikenal. Kita pun hendaknya menjadi orang yang penuh belas kasihan, yang satu kepada yang lain, suka mengampuni. Agar dengan demikian ada cinta di antara manusia. Suatu tugas yang bagus untuk kita hayati dalam tahun yang datang sekarang ini, tahun baru ini. Yohanes dalam bacaan pertama ngomong tentang antikris. Antikris adalah orang-orang yang suka bohong, suka menggeserkan kedudukan dari Allah dari hidupnya. Dia sendiri menjadi lebih penting daripada tunduk kepada Allah dan kepada Yesus itu. Antikris. Orang yang pintar-pintar ngomong tapi membahayakan. Jangan sampai kita menjadi seorang batu sandungan yang satu bagi yang lain. Lebih baik kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu hebat orangnya. Orangnya bukan. Mesias bukan, Elia bukan, orang Nabi bukan. Jadi apa? Hanya suara yang berseru di padang gurun. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Semoga kita belajar juga dari Yohanes Pembaptis untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak menonjolkan diri, tapi suka namanya menunjuk kepada Kristus yang kita cari, yang kita hormati. Kita hormati kedua orang kudus ini, kita menghormati ajaran yang dari gereja yang disampaikan oleh Bapak Paus dan oleh kitab suci.